Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Kepolisian Republik Indonesia membuktikan komitmen untuk tegas menegakkan aturan terhadap anggotanya yang melenceng. Sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo yang berlangsung sekitar 18 jam hingga dini hari kemarin menunjukkan hal itu. Seluruh dugaan pelanggaran etik ex-Kadif Propampori tersebut terbukti benar. Mulai dari rekayasa kasus penghilangan barang bukti hingga menghalangi proses penyidikan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Verdi tidak membantah satupun kesaksian 15 orang yang dihadirkan di sidang etik. Tim Komisi Kode Etik Polri lantas memutuskan Verdi telah melakukan perbuatan tercela. Verdi juga dikenai hukuman tahanan selama 21 hari di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Sebagai putusan ketiga, KKEP menjatuhi Verdi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari keanggotaan Polri. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 27 Agustus 2022 dengan tema Tegak Lurus Etika Polri. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Eva. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya? Amin. Baik, salam sehat untuk Mbak Nunung dan pemirsa. Kita akan bahas nanti tema editorial Media Indonesia hari ini Mbak Nunung, Tegak Lurus Etika Polri. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu headline Media Indonesia ada 3 Mbak Nunung. Yang pertama kita bahas warga mampu diimbau tidak beli BBM subsidi. Karena disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ternyata banyak juga loh masyarakat mampu yang membeli BBM subsidi. Artinya tidak tepat sasaran Mbak Nunung di sini. Iya, kalau kemarin mengikuti penjelasan Menteri Keuangan ya, dari solar itu hanya 11% yang dikonsumsi rumah tangga. Iya. Kemudian dari 11% itu 95% dikonsumsi oleh keluarga yang dipandang mampu. Jadi tidak tepat sasaran. Itu dari solar, dari Pertalite, bahkan Pertamax, LPG juga dan Mbak Nunung? kemudian LPG 3 kg. Memang kondisinya pada dasarnya tidak baik sekarang ini kan. Ketika perkiraan harga minyaknya sudah melampaui perkiraan pemerintah, kemudian konsumsinya juga sudah melampaui perkiraan, itu membuat kita kesulitan gitu kan, pemerintah kesulitan. Jadi pilihannya mungkin kemarin ya ada beberapa gitu, berarti menambah subsidinya atau mengurangi subsidi yang artinya menaikkan sebagian, atau ya udah melepas sebagian, melepasnya ke pasar. Tapi itu memang akan berdampak cukup besar ya kepada harga yang pasti, harga komoditas dan juga energi gitu kan sudah pasti, dan betapa pada inflasi dan bagaimana kemudian pemerintah membantu masyarakat yang kena dampak ini. Karena kalau kita lihat menghindarkan subsidi dinikmati oleh orang yang tidak berhak, itu yang pertama. Kemudian kan berarti kemudian juga membantu mereka yang harusnya mendapat subsidi untuk mendapatkan subsidi dalam bentuk apapun. Begitu ya. Dan yang disiapkan pemerintah adalah perlindungan sosial ya Mbak Nunung bagi pelaku usaha mikro yang terdampak gitu kenaikan harga pangan dan energi. Intinya subsidi atau bantuan atau perlindungan sosial harus diberikan kepada orang yang mestinya mendapatkan perlindungan gitu kan, terdampak dari hal ini gitu. Tetapi mereka yang mestinya tidak perlu mendapatkan subsidi atau tidak perlu mendapatkan bantuan, mereka tidak bisa dilepaskan dari bantuan itu, sehingga itu meringankan semua pihak, termasuk meringankan pemerintah. Baik, kita nanti akan tunggu bersama opsi apa yang akan diambil oleh pemerintah dan juga bagaimana selanjutnya, bagaimana perlindungan sosial bagi pelaku usaha mikro yang akan terdampak atau masyarakat membutuhkan lainnya yang seharusnya menerima subsidi, akan diberikan bantuan seperti apa, nanti kita akan nantikan bersama keputusan dari pemerintah ya Mbak Nunung. Katanya sih pekan ini, hingga saat ini belum ada ya Mbak Nunung. Iya, tetapi ketika kemudian beberapa menteri sudah menjelaskan ini loh kondisinya, itu saya berpikir itu adalah prakondisi supaya masyarakat siap untuk
adanya putusan yang akan diberikan gitu ya. Betul, dan Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan untuk hal ini harus hati-hati karena akan berdampak. Dihitung begitu ya. Akan berdampak kepada masyarakat. Itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, kemudian kita akan bahas yang kedua. Ini terkait dengan harga telur, Mbak Nunung, kalau beli telur akhir-akhir ini, betulkah naik, Mbak Nunung, harganya kalau dibandingkan sebelumnya? Naik memang, ya kalau kemarin dikatakan oleh Ketua Asosiasi Koperasi Unggas begitu ya, menyebutkan bahwa harga telur naik karena bansos. Karena pemerintah memborong telur untuk bansos. Tapi gitu kan. dibantah oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Mbak Nunung. Jadi begini, saya bisa jadi ya, bisa jadi tidak begitu ya. Ada dua hal yang kemudian disampaikan kan, harga pakan memang naik, kemudian memborong itu juga satu hal. Betul sih, teorinya kalau satu komoditas diborong dalam jumlah besar dalam satu waktu, memang kemudian harganya akan bisa naik karena permintaannya lebih banyak ya. Nah, yang ditawarkan kemudian oleh Asosiasi Pengusaha Unggas ini, kenapa tidak bansos diberikan per bulan? Eva, bansos itu diberikan 3 bulan ya, Januari, April, Juli, Oktober begitu. Nah, Januari, April, Juli, Oktober memang tidak kemudian Januari langsung selesai begitu, tapi ada rembetannya. Tetapi ada saat-saat ketika kemudian bansos tidak diberikan pas bukan bulan penerimaan bansos, permintaan telurnya misalnya salah satu yang ini kita sebut tadi jadi turun kan gitu. Nah, kalau diberikan setiap bulan, otomatis permintaannya akan rata setiap bulannya. Itu akan membantu untuk memudahkan menghitung harga begitu ya. Baik. Itu saran kalau kita mengikuti Ketua Asosiasi Koperasi Unggas ini. Ya. Baik, tentu harapan masyarakat, harapan kita harganya bisa stabil ya. Stabil, iya. Kalau bisa stabil tidak mahal begitu ya, bukan stabil di atas gitu ya, mahal gitu terus. Dan stoknya jangan susah. Stoknya juga jangan susah. Yang paling penting adalah terbeli, bisa mampu dibeli oleh masyarakat. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua. Berikutnya kita bahas, ini masih berkaitan juga Mbak Nunung dengan tema editorial PD Indonesia hari ini. Putusan sidang etik Sambo diapresiasi. Putusannya pemberhentian tidak hormat salah satunya ya Mbak Nunung. PTDH ya. Iya, ini banyak yang kemudian memuji ya. Ini memang mau tidak mau urusan Sambo ini menyita perhatian banyak pihak, betul, dan ujian buat lembaga kepolisian begitu ya, karena ini menyangkut perwira tinggi, ini jenderal ini gitu. Jadi dan kemudian banyak yang terikut di dalamnya, betul. Dan bagaimana kemudian pihak kepolisian mengatasinya, menyelesaikan persoalan ini itu disorot oleh masyarakat, betul ya. Dan ini PTDH terhadap Verdi Sambo, tadi Mbak Nunung juga sampaikan, dengan tidak hormat itu ya. Disampaikan bahwa diapresiasi sejumlah pihak, ini merupakan sanksi terberat ya dalam pelanggaran etik kepolisian, diharapkan bisa menimbulkan efek jera sehingga setiap anggota Polri tetap tegak lurus dengan sumpah jabatan dan kode etik. Ya, tapi memang ini masih berjalan, bukan? Verdi Sambo sendiri menyebutkan bahwa dia mengajukan banding begitu ya, dan itu diizinkan. Tinggal menunggu bagaimana pembentukan komisi etik banding ini, kemudian sidang mereka dan kemudian putusannya. Ada rekomendasi komisi etik kemudian untuk bandingnya ya. Tidak lagi menghadirkan apa kita menyebutnya terdakwa kasus etik ini gitu, tapi akan ada sidangnya. Betul, dan juga masih terus berjalan, termasuk juga disiapkan sidang kode etik untuk 34 polisi lainnya dalam waktu 30 hari ini akan secara maraton, Mbak Nunung? Iya, akan banyak perhatian ke kepolisian, selain untuk kasusnya sendiri ya, di luar etik ya. Di luar etik kasusnya sendiri juga terus berjalan. Betul. Jadi kita berharap sih ini semua cepat selesai, sehingga tidak tersita banyak energi dan waktu untuk yang ini gitu ya. Banyak sekali pekerjaan kepolisian yang lain yang harus segera juga diselesaikan. Pekerjaan kepolisian kita sebagai masyarakat juga kadang-kadang capek ya Mbak Nunung nontonnya karena terus-terusan begitu. Tetapi perhatian masyarakat dan mungkin tekanan publik itu ada pada saat-saat tertentu, pada
pada porsi tertentu penting juga. Betul. Begitu kan, untuk mawas diri begitu kan ya. Ya. Kita berharap ini jalannya yang sudah diapresiasi banyak pihak ini bisa lebih cepat dan Baik, poin mawas diri tadi penting sekali. Kemudian di halaman muka editorial Media Indonesia, di halaman muka editorial, maksud kami di Media Indonesia juga disampaikan ya pemeriksaan Putri Chandrawati kemarin. ya. Ini adalah pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka di Mabes Polri ya, Mbak ya, Nunung. tersangka kelima ya. Betul, Ibu Putri tentu ini, ya. kita harapkan bahwa proses hukum betul-betul berjalan dengan lancar, seadil-adilnya ya. Ya. Kemudian ini masih berkaitan juga dengan editorial Media Indonesia, yakni tegak lurus etika Polri ya, Mbak Nunung. Di sini disampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri membuktikan komitmen untuk menegakkan aturan terhadap anggotanya yang melenceng. Sidang etik ini menjadi salah satu buktinya, Mbak Nunung. Iya, ini kan dilihat oleh semua orang, terbuka untuk masyarakat. Jadi apa yang dilakukan sekarang, ketegasan yang dilakukan sekarang akan berdampak panjang untuk kepolisian, begitu ya. Dampaknya baik atau dampaknya tidak baik itu ditentukan sekarang, begitu ya. Betul, saya bilang tadi ujian ini betul-betul ujian besar untuk lembaga kepolisian, bagaimana tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ya, kalau kita lihat sejumlah video yang beredar, ucapan Kapolri bahwa kemudian persoalan Verdi Sambo ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi, dan itu harus menjadi PR besar untuk kemudian diselesaikan supaya kembali lagi tingkat kepercayaan. Karena kalau masyarakat tidak percaya kepada polisi, jadi masalah buat kita semua. Ya. Betul. Lembaga ini akan punya masalah besar. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, tentu Polri juga harus tegak lurus etika Polri ya. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, tegak lurus etika Polri. Tegak lurus etika Polri. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri membuktikan komitmen untuk tegas menegakkan aturan terhadap anggotanya yang melenceng. Sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo yang berlangsung sekitar 18 jam hingga dini hari kemarin menunjukkan hal itu. Seluruh dugaan pelanggaran etik ex-Kadif Propam Polri tersebut terbukti benar. Mulai merekayasa kasus, penghilangan barang bukti, hingga menghalangi proses penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Verdi tidak membantah satupun kesaksian 15 orang yang dihadirkan di sidang etik. Tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP lantas memutuskan Verdi telah melakukan perbuatan tercela. Verdi juga dikenai hukuman tahanan selama 21 hari di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Sebagai putusan ketiga, KKEP menjatuhi Verdi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari keanggotaan Polri. Dalam menetapkan putusannya, Majelis Sidang Etik yang beranggotakan 5 perwira tinggi Polri bersuara bulat, tidak ada perbedaan pendapat. Mereka sepakat Verdi telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Polri. Hasil sidang etik tersebut sudah sepatutnya. Publik tidak mengharapkan putusan yang lebih ringan dari itu karena Verdi Sambo merupakan perwira tinggi Polri sekaligus menduduki jabatan strategis. Sejauh ini, langkah Polri mengupayakan penuntasan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan tersangka pelaku utama Verdi Sambo sudah sesuai rel. Ini patut kita apresiasi. Polri tidak ragu menghukum anggotanya yang terbukti melanggar kode etik, tidak peduli apa pangkat ataupun jabatan pelanggar. Memang harus diakui, di kasus Verdi Sambo ada tekanan dari publik dan dari Presiden Jokowi selaku atasan Polri. Akan tetapi, itu sekaligus memperlihatkan Polri tidak tebal telinga terhadap kritik yang bertujuan mewujudkan aparat penegak hukum yang bersih. Kepolisian tidak menempatkan diri sebagai yang paling benar sehingga tidak peduli dengan masukan masyarakat. Polri mendengar,
menimbang, dan terus memperbaiki diri. Kita masih ingat kasus AKB Brotoseno yang sempat diaktifkan kembali selepas bebas dari penjara karena terlibat kasus korupsi. Polri diingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Sepatutnya anggota yang melakukan tindak pidana itu dipecat. Dengan banyaknya masukan dari masyarakat, Polri bersedia mengubah putusan melalui sidang banding etik. AKB Brotoseno dipecat dari kepolisian. Tiap anggota Polri dipagari oleh kode etik profesi yang mencakup etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pagar etika yang begitu ketat memperlihatkan anggota Polri sudah semestinya merupakan orang-orang terpilih dalam melaksanakan tugas kepolisian. Tidak ada toleransi bagi pelanggar. Penindakan secara tegas terhadap setiap anggota Polri yang melanggar etik merupakan keniscayaan. Dengan begitu, timbul efek jera agar personel polisi tetap tegak lurus dengan sumpah jabatan dan kode etik. Perlu kita ingatkan pula, melihat konstruksi perkara pelanggaran etik dalam penyidikan kematian Brigadir J, Ferdi terlihat jelas bukan satu-satunya yang melanggar. Ketegasan KEPP masih dinantikan untuk belasan pelanggar etik lainnya di kasus yang sama. Sanksi sidang etik baru langkah awal. Dalam kasus seperti yang menjerat Ferdi Sambo, masih ada aspek pelanggaran hukum yang mesti diadili di pengadilan. Kita berharap semua kerja keras Polri dalam pelaksanaan sidang etik terhadap Ferdi dan kawan-kawan tidak surut. Polri masih perlu segera menuntaskan berkas perkara dan menyeret semua tersangka ke pengadilan agar keadilan menyala terang. Pemirsa kita Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon untuk membahas lebih lanjut tema Editorial Media Indonesia hari ini, tegak lurus etika Polri. Langsung saja kita akan sapa ya Mbak Nunung dan juga pemirsa. Yang pertama, Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ya. Pak Ondo, silahkan Pak. Bravo buat Polri ya. Saya sangat mengharapkan agar trust masyarakat bangkit kembali dengan tegasnya Polri tegak lurus etikanya. Surat pengunduran dirinya juga sudah ditolak. 5 majelis sidang etik suaranya sudah bulat PTDH dan tersangka tidak membantah tetapi banding. Ini menjadi pertanyaan. Kadif Petmas mengatakan bahwa banding adalah upaya hukum terakhir. Tetapi saya mendengar dari beberapa jenderal-jenderal pensiunan atau dari ahli-ahli hukum mengatakan banding itu tetap ada. Nah, saya ini jadi bingung kalau seperti itu. Mohon dijelaskan ada apa tidak. PK itu katanya masih jalan. Polisi melanggar hukum yang berat, melakukan obstruction of justice dan lain-lain, pembunuhan berencana. Janganlah lagi diulur-ulur dengan adanya PK, dari banding ke PK. Rakyat sudah, dia sudah mengakui melakukan pembunuhan berencana. Rakyat sudah sambo nih, maaf bukan sambo, bosan maksudnya. Barangkali perlu dikaji ulang Prekap nomor 1 tahun 2003 itu. Bila anggota telah melakukan pelanggaran berat dan mengakuinya di depan penyidik, saya kira tidak perlu lagi diadakan kode etik ya. Langsung aja PTDH dan langsung aja dikirim ke Presiden karena dia sebagai perwira dikirim ke Presiden agar segera ditandatanganin Presiden. Presiden juga sudah gatal tangannya itu untuk ingin menandatanganin. Terakhir, kalau bisa equality before the law diterapkan. Jangan lagi nanti PC itu ada keistimewaan, tidak ditahan, padahal hukumannya adalah 340. Dan nanti belakangan muncul lagi karena punya anak-anak kecil. Jadi ada keringanan-keringanan seperti ini. Kalau bisa equality before the law diterapkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat.
Berikutnya kita sapa Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang sih sampai-sampai pemirsa Metro bilang ini Metro tentang Sambo aja dari pagi sampai malam. Tapi tadi Pak Ondo mengatakan bukan bosan ya. Nah, kami ingin melihat bagaimana tegak lurusnya etika Polri ini setelah sampai dini hari 15 saksi diperiksa dan 97 polisi itu juga diperiksa dan 35 juga dinyatakan melanggar etika. Merekayasa tadi dikatakan di editorial tidak profesional yang selama ini dilakukan kepada rakyat kecil ini. Nah, sekarang telah terlihat bahwa karena yang melakukan orang besar, tapi bagus sekali ini Bapak Kapolri kita itu menuntaskan perkara etik ini. Nah, tapi jangan dilupakan juga perkara pidananya, sehingga kami yakin bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi dan rakyat percaya Polri ini yang baik-baik sebagai bayangkara negara masih bisa kita harapkan. Keseriusan Bapak Kapolri ini adalah langkah awal untuk benahi sistem dan kultur di internal Polri, bersihkan sesuai dengan editorial yang lalu di Metro, bersihkan itu polisi-polisi yang tidak layak untuk bisa memperlihatkan presisinya dan tempatkan polisi-polisi baik yang bisa menjadi pelindung bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra. Berikutnya Ibu Ong Mehwa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Bu. Salam sehat sama Mbak Eva, Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah disidangkan Jenderal Sambo. Tetapi dia mengajukan banding dan dia mengakui semua perbuatannya. Tapi ada hak dia setiap polisi mengajukan banding. Kita tunggu Mbak Eva. Tetapi insya Allah Jenderal Sigit Kapolri tidak mungkin mengabulkan bandingnya ini. Kita tunggu nanti Mbak Eva. Kita juga ingin tahu Mbak Eva, karena Metro juga tidak bosan-bosannya menyiarkan kasus pembunuhan Sambo dengan ajudannya ini Mbak. Jadi kita ingin tahu apa motif pembunuhan ajudannya sampai setega itu Mbak Eva, Mbak Nunung. Seorang jenderal berbintang 2 tega, lalu kasus ini dikatakan kasus pelecehan seksual atau ada kasus percintaan kah? Nah, inilah yang kita tunggu Mbak Eva dan Mbak Nunung. Sehingga nanti apapun yang dijatuhkan, dan ada 30 anggota Polri yang akan diambil sidang etiknya. Sehingga dia membantu Jenderal Sambo untuk menghilangkan barang bukti, untuk mengaburkan kasus ini. Inilah Mbak, sehingga citra polisi tadinya itu naik, sekarang menjadi turun. Nah, dengan adanya sudah ditetapkan 5 tersangka, kembali citra polisi naik. Nah, nanti kalau sudah disidangkan, kita akan semoga citra polisi menjadi kepercayaan masyarakat, Mbak Eva. Karena polisi sebagai penganyom daripada pelindung masyarakat, Mbak Eva. Sangat kita sayangkan, Mbak, kalau sampai citra polisi ini hancur dengan kasus
penembakan ini, Mbak. Ya, semoga kita tunggu, Mbak Eva. Dan sidang ini agar jangan dilambat-lambatkan lagi, Pak Kapolri. Cepat disidangkan sehingga masyarakat akan tahu apa motif dibalik pembunuhan ini, Mbak. Dan sampai hari ini Bu Putri pun bungkam 1000 basah. Apa ini yang terjadi? Apakah cinta segitiga atau apa? Kita nggak nuduh. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olmewa dari Pejaten Jakarta. Mbak Nunung, nanti kita akan bahas lebih lanjut tetapi usai jeda ya. Pemirsa. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak beberapa penelpon Pak Ondo, Ibu Indra, Ibu Ong menyatakan, beberapa di antaranya menyatakan soal jangan diundur-undur lagi, jangan diulur-ulur lagi karena Sambo sudah mengaku salah, tidak membantah keterangan 15 saksi, sudah meminta maaf juga tetapi tetap mengajukan banding. Ini rakyat sudah bosan, Mbak Nunung. Ya, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian memang dia bisa banding. Artinya mereka yang di sidang etik boleh banding gitu kan. Di situ disebutkan bahwa mereka bisa menerima, mereka bisa banding. Jadi kalau misalnya banding ya masukkan ke sidang bandingnya. Ada komisi banding yang akan dibentuk kemudian untuk meneliti kembali kasus ini walaupun tidak lagi menghadirkan Sambo begitu ya atau siapapun yang di sidang etik gitu. Meneliti kembali kemudian sesudah itu kalau tidak salah itu sekitar 21 hari gitu ya. Ada putusannya kemudian ada rekomendasi. Nah, pejabat pembentuk komisi banding ini paling lama 30 hari kerja harus telah mengambil keputusan dan menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman. Jadi ada time frame, ada waktunya begitu. Jadi dibatasi oleh waktu. Jadi kita memang tidak bisa kemudian instan begitu ya. Tadi saya bilang Eva, perhatian masyarakat yang besar, tekanan publik, bahkan presiden, tekanan yang besar itu bisa diambil positifnya buat kepolisian begitu kan, menjadi watchdog gitu kan, jadi mereka bekerja baik. Tapi tidak juga bisa instan hasilnya. Semua hal pasti harus ada aturannya. Kemudian kan ada waktunya, nggak bisa kemudian kalau penyidikan pun harus ada yang diselidiki, harus ada yang disidik dan itu butuh waktu gitu proses. Walaupun kita tentunya berharap, semua orang berharap prosesnya tidak terlalu lama begitu, tidak berlarut-larut. Tapi kita perlu ingat bahwa ada 5 tersangka di sini. 4 tersangkanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi satunya ya. Tinggal 1 yang tersisa, tersangka kelima gitu kan. Nah, itu pun kita harus, kalau kita lihat apresiasi juga datang dari berbagai pihak bahwa pihak kepolisian sudah melakukan langkah yang benar. Artinya siapapun dia, mau setinggi apapun posisinya, ada konsekuensi kalau dia berbuat kesalahan. Itu saya rasa menjadi
credit point buat lembaga kepolisian, begitu ya Eva. Dan Mbak Nunung tadi mengingatkan bahwa ada timeline-nya dan nanti ini hasilnya akan dalam bentuk rekomendasi ya, putusan etik KKEP akan disampaikan Kapolri ke Presiden Joko Widodo. Kemudian tadi juga yang menarik disampaikan oleh Ibu Indra, ini harus betul-betul tegak lurus etika Polri, jangan sampai mengendorkan lagi kepercayaan publik terhadap kepolisian, Mbak Nunung, karena kalau kita lihat beberapa lembaga survei, salah satunya yang saya catat Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini menurun tajam. Pada September tahun 2020 72,3%, lalu pada Agustus 2022 54,4%. Artinya turun tajam, Mbak Nunung. Iya sih ya. Kita berharap kalau kasus ini terselesaikan dengan baik, kita berharap akan naik lagi ya kepercayaan publik ya, mengingat kalau sebelumnya kita dengar suaranya begitu negatif ke pihak kepolisian, sekarang sudah mulai ada yang bersuara positif gitu kan, cukup banyak bersuara positif untuk langkah yang diambil kepolisian ini, untuk step-step yang sudah dilakukan, dan itu membuat masyarakat, saya berharap pulih lagi kepercayaannya kepada kepolisian. Dan rasanya badai ini besar memang buat lembaga kepolisian, apalagi ini menyangkut perwira tinggi ya, seorang jenderal, jadi tidak mudah buat lembaga kepolisian untuk menyelesaikan ini ya. Mari kita tunggu. Yang pasti mungkin kalau tadi ada beberapa penelpon, iya ada soal ini, soal itu, soal itu. Eva, waktu yang berjalan ini membuat banyak juga spekulasi yang terjadi begitu di masyarakat, dan banyak suara-suara yang mungkin buat pihak kepolisian agak menjengkelkan gitu, tetapi mau tidak mau itu harus diterima begitu kan. Jadi spekulasi bisa banyak beredar di masyarakat tentang kasus ini, tapi sekarang berharapnya ketika jalan dengan track yang benar, kita berharapnya masyarakat juga melihat dengan jeli, dengan benar. Ya, di jalan yang benar, on the track, dan sanksi sidang etik ini baru langkah awal ya, Mbak Nunung. Betul, dalam kasus seperti yang menjerat Verdi Sambo ini, karena masih ada aspek pelanggaran hukum yang mesti harus diadili di pengadilan. Tadi diingatkan juga oleh Bu Ong. Iya betul, bahwa ini kan etika, soal sidang etika ini soal di lembaga kepolisian. Tetapi seperti tadi saya bilang, kan 4 tersangkanya juga sudah masuk ke kejaksaan dan pasti akan diproses, dan kita tunggu pengadilan peradilannya gitu kan. Banyak hal yang sedang dijalankan untuk kasus ini begitu. Yang pasti ya seperti kata Ibu Ong atau Ibu Indra tadi ya, respect buat kepolisian dengan langkah yang sudah diambil begitu ya. Baik, kita tunggu proses hukumnya ya, Mbak Nunung, baik kode etik yang masih berjalan, karena masih ada 34 anggota polisi lainnya juga akan menjalani sidang kode yang etik. Sama ya. Betul, dan juga kita akan nantikan proses hukum di pengadilan yang untuk kasus pidananya segera berjalan ya, untuk proses hukum pidananya. Terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Mbak Terima Nunung. kasih Eva. Pemirsa, sanksi sidang etik baru langkah awal dalam kasus seperti yang menjerat Verdi Sambo. Masih ada aspek pelanggaran hukum yang mesti diadili di pengadilan. Kita berharap semangat kerja keras Polri dalam pelaksanaan sidang etik terhadap Verdi dan kawan-kawan tidak surut. Polri masih perlu segera menuntaskan berkas perkara dan menyeret semua tersangka ke pengadilan agar keadilan menyala terang. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan secara ketat karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo. Selamat pagi, sampai jumpa dan tetaplah bersama. Metro TV,